Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya sangat senang karena saudara-saudara masih tetap bersama-sama dalam mendengarkan renungan yang kita akan pelajari bersama. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di surga, kami menyerahkan diri ini, pikiran kami, hati kami agar kami mengerti renungan ini dengan sebaiknya. Dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan hari ini adalah Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Dan ayat renungan di dalam Amos 5 ayat 4. Beginilah firman Tuhan kepada keturunan kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kita akan hidup. Di tanah air saya, Kolombia, di ibu kota Bogota, terdapat sebuah gunung di atas kota. Ia dipanggil Montserrat. Dan sebahagian daripada banjar gunung Andes. Di puncak gunung itu dibina sebuah katedral untuk menghormati Tuan Montserrat. Kisahnya ialah bahwa Tuhan Montserrat akan mengadakan mujizat-mujizat dan menjawab doa-doa dari mereka yang mengadakan perjalanan ziarah ke puncak gunung. Suatu hari orang-orang boleh dilihat merangkak di atas tangan dan lutut mereka menuju ke puncak gunung. Mereka tiba di puncak 25.000 lebih tinggi dari kota dalam keadaan berdarah, lebam-lebam dan bercalar serta letih. Terdesak dengan harapan bahwa kesengsaraan mereka akan menggerakkan hati Tuhan Montserrat itu untuk bertindak balas terhadap permohonan mereka minta tolong. Betapa luar biasanya kesanggupan orang untuk pergi sejauh itu. Namun mereka mengabaikan message Injil yang sederhana yang menjemput untuk carilah aku, maka kamu akan hidup. Kata-kata Tuhan bagi kita pada hari ini, juga bagi saudara-saudara semua. Carilah Dia Tuhan, maka Tuhan akan berikan kehidupan itu. Yesus menyatakan dengan jelas bahwa apa yang Tuhan minta hanyalah bagi umatnya merendahkan diri mereka dan datang kepadanya, maka mereka akan mendapat kelegaan. Boleh dibaca di dalam Matius 11 ayat 29. Walaupun kita tidak pernah berpikir untuk mendaki gunung di atas tangan dan lutut kita untuk mendapatkan perhatian Tuhan, namun masih ada amaran bagi kita dalam cerita ini. Jangan sekali-kali benarkan tindakan penyembahan, kehadiran ke gereja dan aktiviti-aktiviti kesibukan yang dikaitkan dengan menjadi seorang Kristen untuk menggantikan tindakan mencari dan mengikut Kristus. Ini bermaksud bahwa saudara-saudara, jangan kita hanya sibuk untuk berkata, oh saya datang ke gereja, oh saya ikut aktiviti ini. Tetapi kita lupa tujuan utama, yaitu cari Tuhan Yesus dan cari serta ikuti Dia. Itu yang diinginkan. Ramai di kalangan kita adalah Kristen secara budaya. Kita membesar dalam iman dan ia adalah satu-satunya perkara yang kita tahu. Melakukan semua yang disebutkan di atas boleh menjadi kebiasaan dengan sangat mudah. Kita boleh melakukan itu walaupun tanpa berpikir mengenai sebab-sebab mengapa kita melakukannya. Tetapi Tuhan tidak terkesan dengan apapun, juga tidak kira berapa baiknya itu jika tidak mengalir dari hati yang didasarkan dalam kasih bagi Dia. Tidak ada marka tambahan dianugerahkan bagi tangan dan lutut yang berdarah. Saudara yang terkasih, para ibu bapa, pada saat ini kita diajarkan sebagai ibu dan bapa untuk fokus kepada Yesus dalam keluarga kita. Bawa anak-anak, bawa setiap ahli keluarga. Kita hanya datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati.
Bukan kita berkata, oh saya aktif dalam gereja, oh saya aktif ikut aktiviti gereja. Tetapi kita lupa fokus utama, yaitu datang dan mencari Tuhan. Jadi saudara-saudara, adalah lebih baik untuk buat apa sah yang Yesus minta dari kita. Jadi marilah kita mencari Tuhan, maka kita akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan memiliki kehidupan yang berlimpah. Carilah Tuhan dan ingat bahwa perkawinan kita diberikan sebagai sebuah pantulan dan hubungan Tuhan dengan umatnya. Carilah Tuhan dan pimpinlah anak-anakmu untuk mencari Dia juga. Carilah Tuhan dan kongsikan Dia dengan orang lain. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Inilah message yang kita dengarkan pada hari ini. Bagi pasangan-pasangan yang baru menikah, bagi orang muda, bagi ibu bapak dan bagi keluarga, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Bukan cari pujian karena kita aktif, tapi cari Tuhan karena kita dekat kepada Tuhan. Tuhan di surga Bapa, terima kasih atas kesabaran-Mu dengan kami. Terima kasih karena menghendaki lebih daripada bentuk-bentuk luaran yang datang secara semula jadi. Apabila kami sekadar menjadi beragama, Engkau menghendaki hubungan pribadi dengan kami. Semoga kami mencari Engkau, maka kami akan hidup. Kiranya kita diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Cari Tuhan, kita akan beroleh kehidupan yang kekal selamanya. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih pimpinan-Mu mengajar kepada kami untuk mencari Tuhan sehingga kami mendapat kehidupan kekal. Bawa kami, keluarga kami, dan diri kami untuk dekat kepada Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.